bagi banyak orang. Dan itulah panggilan Tuhan buat gereja yang ada. Di tempat ini luar biasa. Ini saya lihat ini semangatnya luar biasa. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Luar biasa. Saya lihat itu hanyut dalam hadirat Tuhan. Orang kalau hanyut dalam hadirat Tuhan itu dia tidak tahu yang ada mau jadi apa. Kayak pujian tadi luar biasa itu luar biasa. Satu wah indah sekali. Saya mantap. Haleluya. Tapi syukur ada pertolongan pertama yang datang saya lihat. Tuhan. Nah, saya bilang, ini ya apa ya? Kita sebetulnya ketika kita suasana hati kita, ujian fokus kita kepada Tuhan, mau apapun itu, hanya Tuhan yang disenangkan. Katakan amin. Amin. Oh, luar biasa. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan lewat kita Tuhan selalu melihat kita ketika kita betul-betul menjadi gereja yang dewasa. Amin. Karena yang nanti akan dijemput oleh Tuhan adalah gereja yang dewasa. Katakan amin. Amin. Gereja yang siap, bagaikan pengantin wanita yang siap dijemput oleh pengantin pria. Kristus sebagai kepala gereja akan datang menjemput gerejanya yang dewasa, gereja yang siap. Amin. Yang dia datang, dia dapati kita ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Gereja yang bertumbuh, gereja yang dewasa, gereja yang berbuah-buah. Tetapi sekali lagi, buah itu tidak instan. Menghasilkan buah itu harus ada kerja keras. Ada upaya dari kita untuk bekerja keras. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Dan gereja yang mau bekerja keras di dalam tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan buah itu yang disukai oleh Tuhan. Apa buah-buah itu? Banyak. Ya, buah-buah pertobatan kita. Buah baroh dalam Galatia itu disampaikan, saudara bisa membaca. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Dan itu harus kita punya. Itu harus dimiliki oleh gereja. Amin. Dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Pergi, beritakan, kabarkan, ceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan yang kedua dikatakan, jadikanlah semua bangsa Muridku. muridku. Siapa yang mau jadi murid Tuhan? Apa yang Bapak Ibu dengar, yang tahu ketika bicara tentang murid? Apa kira-kira yang kita langsung connect dengan pikiran kita kalau bicara murid itu apa? Mau belajar. Mau belajar, apa lagi? Nurut, apa lagi? Taat. Itu murid. Nah, kita ini sedang belajar. Itu saya bilang tadi, kita harus next ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan jenggotnya ini sudah panjang, dicukur, tumbuh, putih terus. Rambut kita sudah uban terus, tinggal dicat-cat. Tapi gayanya itu kayak anak TK terus. Nggak naik kelas. Ya kalau namanya belajar itu kan kita harus naik kelas, betul? Betul. Ada nggak mau tinggal playgroup terus di sini? Pak Edi mau playgroup terus? Nah kan? Harus. SD, SMP, SMA, kalau mau kuliah. Artinya apa? Kita mau belajar terus menerus. Mau jadi seorang murid yang siap diajar. Kemudian seorang murid yang mau taat, seorang murid yang setia, seorang murid yang paham, dan seorang murid yang menjadi pelaku apa yang dikatakan oleh gurunya. Katakan amin. Amin. Nah, kita ini sedang bicara tentang pemuritan, Bapak Ibu. Pemuritan ini kalau di yang kita sedang bicarakan itu ada mungkin bisa pernah lihat buku ini, bahkan sedang diajarkan
Ini buku ini pernah lihat ini? Pernah lihat ini? Pernah. Kapan? Depan itu Pak. Ya baru. ada yang baru lihat kan? Betul? Nah ini kalau buku ini, ini ada buku seperti ini. Tulisannya begini, The Timothy Initiative. Murid yang Memuridkan. memuridkan. The Timothy Initiative ini artinya begini. Timotius atau inisiatif dari seorang murid. Murid yang punya inisiatif untuk mengerjakan. Dilatih, The Timothy Initiative dibicarakan pemuridan. Ada 4 generasi di sini yang kita belajar itu. Generasi yang kita baca tadi itu di 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, itu kata Paulus bicara kepada Timotius. Percayakan itu kepada orang Yang dapat dipercaya. yang dapat dipercayai. Ya, orang-orang dapat dipercaya itu disebut Titus, dan juga yang dapat mempercaya, yang dapat dipercayai dan mengajar orang lain atau orang-orang percaya lainnya. Artinya ada 4 generasi di situ yang membutuhkan apa? Inisiatif. Inisiatif itu apa ya? Apa kalau inisiatif? Ada Tindakan. yang- Hah? Ide dan tindakan. Oke. Kok rasanya saya haus banget loh. Aduh. Ini kayaknya haus bener. Ada air enggak ya? Haus. Tuh. Banyak ngomong ini. Banyak ngomong sampai kehausan. Ya enggak apa-apa, memang kadang-kadang juga dibutuh kesabaran. Ya kan ya, sudah haus enggak apa-apa. Aduh, terima kasih Bu. Timotius itu. Terima kasih Bu. Timotius. Belum. Belum dapat Titus Ya. ya. Saudara, saya sebetulnya sedang bicara apa tadi? Inisiatif. Ini Inisiatif. inisiatif saya haus. Saya bisa lihat reaksi daripada saudara-saudara itu beda. Betul nggak? Ada yang tadi reaksinya seperti ini. Kalau saya haus, langsung dia cepat dia kan ya. Ibu itu langsung dia berdiri. Betul nggak? Betul. Tapi ada juga yang begini. Lihat dulu dia. Sebenarnya sudah ada, tapi dia mulai lihat malu mau berdiri, ya kan? Mau ambil di mana ya tempat. Pokoknya ekspresinya itu pasti berbeda-beda. Nah, kita diajarkan bagaimana menjadi murid yang inisiatif, yang cepat bergerak. Katakan amin. Amin. Cepat bergerak. Saya lihat tadi pagi Pak Gembala di sini luar biasa sekali Pak Gembala. Saya masuk di sini, saya lihat dia aja nyapu, saya lihat dia nyapu atur kursi. Wah, luar biasa Pak. Ini Paulus yang menjadi teladan. Amin. Karena begini, kalau di pemuritan ini, gembala ini atau kami ini disebut apa Pak? Paulus. Ini jadi ini bukan Paulus Silitonga. Paulus Pantas Silitonga. Memang pantas betul. Pantas Paulus Silitonga. Artinya apa? Gembala itu kami ini dalam pemuritan ini disebut Paulus. Lalu murid-murid itu yang diajar itu disebut apa? Timotius. Kalau saja Pak Paulus ini begitu luar biasa nyapu, ngatur kursi, apalagi Timotius, katakan amin. 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 Lo kok guyu tertawa aja?
Amin. Siapa yang mau jadi Timotius yang taat? Amin. Mau jadi Timotius yang taat? Amin. Ya. Pokoknya Bapak sudah ajarkan itu, nanti besok semua datang nyapu di sini, Pak. Enggak, pasti akan ada pembagian tugas pelayanan kita. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kita itu mengambil peran sekecil apapun, kita harus lakukan bagian kita untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Pelayanan. Tadi dikatakan yang kita tahu tentang murid. Murid adalah mau belajar. Belajar di siapa? Belajar dari gurunya. Betul? Jadikan semua bangsa murid. Gembala yang disebut Paulus pergi memberitakan Injil, jadikan dia murid. Paulus ketemu dengan Timotius. Timotius itu dimuridkan, dilatih, dijaga, dipelihara, dikasih pemahaman. Harus ikut gurunya. Lalu selanjutnya Timotius pergi juga untuk apa? Untuk memberitahukan, menyampaikan seperti yang diajarkan oleh gurunya. Itu yang disebut dimuridkan untuk Memuridkan. Katakan dimuridkan untuk memuridkan. Dimuridkan untuk memuridkan. Boleh bilang begini, saya dimuridkan Saya dimuridkan untuk memuridkan. untuk memuridkan. Amin. Amin. Saudara mau jadi murid Amin. yang taat kepada Tuhan, Amin. lakukan ini. Kita mau jadi murid. Nah, kami